Menurut beberapa riwayat, ketika anak Nabi yang bernama Al-Qasim, anak tertua, wafat atau meninggal dunia, maka salah seorang tokoh pencemeh, tokoh Quraisy, namanya Al-As bin Wail As-Suhami berkata, Muhammad Abtar, Batara Muhammad, Muhammad buntung, Muhammad buntung, Muhammad buntung. Tiba di binatang atau tiba di hewan yang tidak baik kuah, namanya itu hewan tidak baik kuah, putus kuah. Itu kalimat yang diungkap dan diucapkan kepada orang yang tidak punya keturunan atau tidak punya pelanjut, sehingga dikatakan kalimat seperti itu. Nah, Nabi Muhammad dihina, diejek dengan ungkapan seperti itu, Muhammad buntung, Muhammad Abtar, lantaran putra beliau Qasim meninggal. Orang-orang Arab termasuk Quraisy, mereka memandang bahwa keturunan itu daripada laki-laki, pelanjut perjuangan laki-laki, kebanggaan itu anak laki-laki, dan kekuatan itu adalah anak laki-laki. Makin banyak anak laki-laki seorang, makin terpandang, makin kuat, makin diperhitungkannya. Karena zaman itu anak perempuan itu susah. Mereka hidup di tempat yang gersang, tempat yang tandus, tempat yang keras, sehingga wanita-wanita harus dijaga. Mereka khawatir dan takut kalau terjadi perselisihan, perempuan diculik, bahkan bisa dijadikan budak. Dan perempuan tidak bisa diandalkan untuk pergi berperang, pergi mengembara, atau pergi rihlah. Tadi imam besar kita membaca ayat itu, rihlah tasyita Yosef. Kebiasaan orang Quraisy itu ke rihlah, dari Yaman ke Syam, Syam ke Yaman, membawa barang-barang dagangan. Wanita tidak bisa ikut, karena di jalan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak. Nah, ketika Nabi Muhammad itu putra beliau meninggal, ya Muhammad Abtar, Muhammad buntung. Beliau merasa sedih, berhibah hati, karena memang kenyataannya beliau tidak punya putra. Putra-putri beliau meninggal waktu ketek-ketek. Yang hidup adalah putri-putri beliau. Maka turunlah ayat itu. Turun ayat sebagai bantahan terhadap Al-As, juga sebagai hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kabar gembira bagi beliau dan juga bagi kita umat beliau, bahwa beliau dianugerahi oleh Kausar. Kaji kita itu gini, karena sore ko dibaca oleh guru-guru kita, ustaz kita, khatib-khatib berkaitan dengan korban. Maka kita pahami mana sore ko sebentar menjelang selesai. Selesainya sebentar. Di ayat kalau dapat di kepala kita, tidak perlu buka Quran, simak saya.
Inna a'tayna kal kautsar. Adu al-kautsar. Orang-orang Arab mereka kalau untuk menyatakan segala sesuatu itu banyak, sangat banyak, baik jumlahnya, kadarnya, ukurannya, maka mereka bilang kautsar. Katsir, sangat banyak. Katsir jiddan, banyak benar. Katsir, kaf, ta, ya, ra, katsir. Banyak, sangat banyak. Bisa jadi tukang kumpulan piti di mall-mall, di resto, kasir namanya barangkali kok itu. Banyak kumpiti. Kasir banyak. Kalau sangat banyak ya kautsar. Secara bahasa begitu. Jadi mereka bilang kalau sesuatu yang sangat banyak kautsar. Wal Arabu tusamma kulla syai'al katsir. Orang-orang Arab suka bilang sesuatu yang banyak jumlahnya, kadarnya, ukurannya. Bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan banyaklah mereka sebut dengan kautsar. Ana al-kautsar itu. Menurut ulama salah satunya Imam Al-Qurtubi. Beliau menyebutkan ada 16 pengertian al-kautsar. Yang dimaksud al-kautsar itu ada 16. Kata beliau. Tapi beliau menguatkan dua. Sebagaimana hadis dan riwayat. Yang pertama adalah sungai spesial yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad di surga, sungai Kautsar. Dan dari sungai itulah nanti mengalir air yang sangat deras ke telaga Nabi di mahsyar. Maka menurut pemahaman pertamaku, Al-Kautsar adalah hadiah spesial, anugerah spesial yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa suatu hari, kata Anas bin Malik, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina, suatu kali ketika Rasulullah itu berada di tengah-tengah kabir, tiba-tiba beliau pingsan beliau. Thumma rafa'a ra'sah mutabassiman. Setelah beliau pingsan, beliau angkat kepala beliau sambil tersenyum. Biasanya beliau kalau datang wahyu kadang-kadang pingsan, kadang-kadang terdengar suatu suara yang sakit di telinga, gemericing seperti bunyi lonceng. Kalau beliau berada di atas unta itu rasa membawa sesuatu yang barik. Kadang Nabi itu berkeringat, berpeluh. Padahal hari dingin itu peluh banyak. Itu namanya tekanan wahyu. Karena yang turun itu wahyu. Kalau ke gunung diturunkan khasyian mutasaddian min khasyatillah. Kata Anas, ketika kami bersama-sama Rasulullah, tiba-tiba beliau pingsan. Ukhfiya ifa, pingsan. Setelah pingsan, thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian beliau angkat kepala beliau dalam keadaan tersenyum. Faqulna, kami ketika itu kecil Anas berkata kepada beliau, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tersenyum Rasulullah? Jawaban beliau, unzilat alayya anifan sabantago,
barusan diturunkan atasku suatu surat. Faqara'a, lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar. Lalu kemudian beliau berkata, atadruna mal kautsar? Tahu kalian semua apa itu al-kautsar? Jawaban sahabat seperti biasa, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kata beliau, fa innaha nahrun. Al-Kautsar itu sungai. Sungai wadanihi Rabbi azza wa jalla, yang dijanjikan oleh Rabbku kepadaku. Fihi khairun katsir. Sungai itu mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali, kebajikan yang luar biasa. Dan nanti di akhirat ada nanti namanya telaga Nabi di mahsyar. Sehingga dikatakan huwa haudud, dia telaga yang akan didatangi, dikunjungi oleh umat pun nanti di hari kiamat. Aniyatuhu, bejana-bejana, tekong-tekongnya sebanyak bintang-bintang di langit. Lalu orang-orang berebut nanti untuk minum di situ. Ada yang diusir, ada yang dicegah, ada yang ditarik. Itulah mereka para pelaku-pelaku bid'ah. Ini nampaknya Kautsar dua. Satu di surga, yang satu di mahsyar. Dalam hadis sahih dikatakan dia nahrun di jannah, hafatahu min dhahab. Tepinya, pinggir itu ramai. Wa majrahu, alirannya permata yakut. Lumpurnya turbatu athab mil misk. Lumpurnya lebih harum daripada minyak yang paling harum. Wa ma'uhu, airnya ahla, lebih manis daripada madu. Begitu seterusnya. Ini ulama-ulama, mayoritas ulama tafsir, mereka mengembalikan makna Al-Kautsar itu kepada hadis Nabi. Ana Al-Kautsar, sungai atau telaga khusus spesial yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah janjikan beliau. Yang kedua, memahami Al-Kautsar itu adalah segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada Nabi. Maka bisa maknanya nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak. Maka termasuklah dia kepada telaga dan sungai. Pemahaman kedua, banyak sekali yang kami anugerahkan kepadamu ya Muhammad. Termasuk bagi penganut pahamnya adalah keturunan yang banyak daripada Fatimah. Sampailah kabar Habib dan Habaib di Indonesia. Karena beliau-beliau mengklaim adalah keturunan Nabi Muhammad daripada pihak Fatimah Az-Zahra. Karena putra-putra beliau meninggal, wafat. Jadi yang ada keturunan adalah putri beliau. Salah satu putri beliau Fatimah. Fatimah itulah yang diduga oleh beliau-beliau guru ulama-ulama Yaman, yang mereka dulu datang ke Indonesia, mukim Indonesia, kemudian lama-lama menjadi penduduk Indonesia, bernamalah Habib Habaib. Mereka adalah keturunan Nabi daripada pihak Fatimah. Benar atau tidaknya kaji kita itu. Tapi realitanya mereka mengatakan, dan pengikut-pengikut
Dan banyak orang mengatakan yang bernama Habib keturunan Nabi. Bukan Habibi. Kalau Habibi lain-lain. Kalau begitu, bisa maknanya nikmat yang sangat banyak sekali, termasuk keturunan dan pengikut yang sangat banyak. Ayat 1 dipertemukan dengan ujung ayat, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani, syana'a, kebencian yang timbul lantaran dengki. Itu nama syani. Syana'a kaumin, ya. Kebencian yang muncul, yang timbul lantaran sakit hati, lantaran dengki. Ini syani orang yang benci, terambil pada kata-kata syana'an, di kebencian yang tak pada tampaknya, cuma de dengki, iri. Apa namanya? Syana'an. Orangnya syani. Ayatnya, inna syani'aka wal, sesungguhnya yang syani, orang yang membencimu, termasuk yang mengatakan engkau tu buntung. Nah, pontong buntung, tidak berketurunan, tidak akan melanjutkan tugas-tugasnya. Dialah yang abtar, yang buntung. Buntung itu dua. Pertama, terputus, tidak ada keturunan. Kedua, terputus kebajikannya, berhenti kebajikan. Kedua-duanya terpakai dalam istilah bahwa yang abtar itu adalah pertama buntung, daripada segala macam kebaikan, terputus kebaikannya. Yang kedua, orang yang tidak punya keturunan. Kedua-duanya diarahkan kepada Nabi. Jadi ujung ayat, mereka atau orang-orang yang sakit hati, yang benci kepadamu, itulah yang Muhammad, yang buntung, terputus kebaikannya dan keturunannya tak faedah. Sementara engkau ya Muhammad, kami anugerahkan kepada engkau al-Kautsar, pengikut yang banyak, keturunan yang banyak, dan spesial nikmat-nikmat yang lain lah, seperti sungai di surga. Itu kalau kita pertemukan awal ayat ujung. Nah, siapapun yang membenci Nabi, baik pribadi beliau ataupun beliau dibenci lantaran ajaran yang beliau bawa, ataupun benci penyebab-penyebab lain, dia akan mengalami abtar. Itu janjinya. Siapapun yang benci kepada Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, menyerang Nabi, menuduh Nabi yang bukan-bukan, termasuk orang Indonesia, lambek laun. Lama lambek laun, abtarnya terputus kebajikannya, celaka dia, sengsara dia. Yang disabut-sabut orang sesudah itu bukan yang baik-baik, yang jelek-jelek itu orang. Bahkan keturunannya tidak berfaedah, tidak manfaat. Pembenci. Itu ancaman kepada siapapun yang membenci Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, menghina Nabi, mencaci maki Nabi, mengolok-olok Nabi, mengatakan yang macam-macam kepada Nabi. Abtar. Semua penghina Nabi di zaman Nabi dulu semuanya punah, hancur binasa. Tunggulah sebentar leh orang awak nan mengolok-olok Nabi abtar. Itu kelompok yang pertama. Inna atainakal
a'ta kami memberikan kepadamu. Menjadi hak milikmu itu kena ata, pemberian jadi hak milik, memberikan kepada engkau yang Kautsar. Janganlah bersedih hati, janganlah beribah hati. Biarlah engkau diobok-obok, engkau putus buntung, tidak ada pelanjut, tidak ada keturunan. Tidak. Engkau telah Allah janjikan dianugerahnya Kautsar. Sampai kini nama Nabi Muhammad tu bersiponggang setiap saat dibaca orang. Minimal ketika azan, dalam salat, dalam salawat. Di pesantren Jawa ko salawat ko banyak ko. Hampir setiap mangga-mangga bersalawat. Salawat. Bahkan ada ustaz yang terkenal yang suka minta-minta piti salawat saja. Baca saya salawat masuk mall mandi. Jadi orang kadang baca salawat. Nama Nabi sebut-sebut. Tidak ada satu nama pun nama manusia yang selalu disebut. Itu kan Kautsar. Tak biasa. Ni cari orang namakan nama. Saya cari orang nama ni. Nama. Mereka lah yang muncul. Sementara nama Nabi sampai detik itu orang terusnya masuk Islam. Terus masuk Islam. Makin disipak makin melambung ya. Kautsar kan? Inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nan wanhar ku nan acuk. Kita dengar khatib berkhutbah, kita dengar guru mengaji, kita dengar ustaz menyampaikan ceramah. Kita kan sama-sama mendengar wah berkorbanlah. Au buangnya Al-Kautsar dengan berkorbanlah. Kita pahami kita. Anan wanhar. Nahrun nun ha ra. Jangan dirubahlah bahasa menjadi ha. Kalau ha lah sungai. Kalau nahrun sungai. Ya benar ha nahrun. Anan nahrun nahar. Dia tidak ada. Nak kuat. Nahar. Dia tidak ada di Walia. Pertemuan ke nahar. Di mana di situ di Dabiah. Kajiwa kemarin kan Dabiah. Zabiah. Di Dabiah. Nahar. Disembelih. Anin sembelih. Disembelih itu onta. Onta disembelih sembelih tagak. Nama rabahan, nama laluan kau adalah kambing, sapi, kerbau. Kalau unta, sembelih tagak dikasih. Nama laluan, tolong keajaiban. Sawaf, dalam surah Haji sawaf. Sembelih tagak sih. Kau roboh surah. Nama laluan. Kadang-kadang awak mencaliaknya, bawa mencaliak dulu. Ibu lu hati yang cedek itu menyerah sih. Menyerah sih. Memang kuasa. Pak. Sudah tu roboh. Sembelih tagak. Ini disebut tentang tadi ya. Jadi sembelihlah, berkorbanlah. Karena berkorban itu jangan menyembelih hewan berupa unta atau kambing atau penggantinya dewa sapi atau kerbau. Lama-lama orang terjemah berkorbanlah. Wanhar, berkorbanlah. Sembelihlah hewan. Fasalli li rabbika. Kata-kata fasalli itu cari sikap. Maka oleh sebab atau lantaran kerana Allah telah menganugerahkan kepadamu ya Muhammad, kan Nabi kau, nikmat yang sangat banyak, tidak terbilang dan tidak terhitung. Bukan nikmat biasa,
nikmat yang luar biasa. Termasuk kalamnya maqam mahmudah itu, wa ba'dahu maqamam, itu syafaatul uzma. Jadi lantaran engkau telah Allah anugerahi nikmat yang sangat banyak, termasuk Al-Kautsar, maka oleh sebab itu, kerana itu, salli fasalli li rabbika wan salli, salatlah. Salat itu artinya doa. Secara bahasa arti salatun itu doa. Kenapa salat namanya doa? Karena orang salat itu orang yang berdoa, orang yang minta, orang memohon, orang yang berharap. Bahkan isi bacaan salat adalah doa. Dinamai salah salat. Dia namanya sumbayang. Sumbayang. Orang yang salat berdoa. Bahkan salat itu sendiri namanya doa. Doa adalah hubungan kita dengan Allah. Malahan ibadah adalah doa. Doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang lain, mukhul ibadah. Sum benaknya ibadah. Doa ibadah. Alladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong daripada beribadah, berdoa kepadaku. Beribadah, doa. Maka kalau kita ambil, berarti maknanya, maka oleh sebab itu, karena itu, ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu dalam rangka syukur, dan teruslah berhubungan dengan Tuhanmu, teruslah berdoa dalam rangka syukur. Karena ibadah itu syukur kita kepada Allah. Di samping kewajiban kita, ya syukur. Teruslah salat, apakah salat sabana salat atau salat dalam artian doa, atau lebih luas salat artian ibadah. Maka beribadahlah engkau kepada Tuhanmu. Tuhanmu telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Syukurilah dengan beribadah, dengan salat, dengan berdoa kepada Allah. Wasalli li rabbik. Salatlah li rabbik, untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, li rabbik. Li rabbika wanhar, dan sembelihlah hewan korban. Sembelih hewan korban. Ada nang korban baru. Kemarin yang lalu, kurban, salah satu ayat yang dipakai untuk nama kurban adalah surah Al-Maidah, yang mengkisahkan dua orang putera Nabi Adam. Keduanya diperintah untuk kurbanan, berkorban. Secara bahasa kan pendekatan artinya. Pendekatan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, berbuat taat, ataupun apa saja amal yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, termasuk memberikan apa yang bisa kita berikan, termasuk kalaunya menyembelih hewan berupa sedekah, namanya kurban. Jadi kurban itulah amal usaha, ketaatan ibadah kita, baik ibadah harta, ibadah badan, yang kita lakukan dalam rangka bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Kurban bukan hanya menyembelih. Kurban itu apa saja amal ibadah, ketaatan, kebajikan yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, namanya kurban. Termasuk menyembelih. Nama menyembelih itu sendiri namanya udhiyah, dahiyah, adha. Itu namanya. Dalam hadis-hadis tersebut nanti dahiyah, adha atau udhiyah, hewan sembelihan korban.
Nah, dia awak popularnya kurban. Korban. Jadi wanhar sembelihlah hewan korban. Dalam rangka syukur. Dalam rangka syukur, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atas nikmat anugerah yang telah diberikan. Kalau kaitannya adalah orang-orang yang telah Allah beri rezeki berupa harta, syukurlah kepada Allah. Karena Allah telah berikan kepadanya nikmat. Syukurlah. Dengan cara apa? Beribadahlah, berbuat taatlah. Mendekatkan dirilah kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amal saleh. Lalu berikan apa yang bisa kita berikan atas karunia Allah sebagai tanda syukur. Kita berikan kepada orang lain. Dan tiba di hari raya haji, di Idul Adha sembelihlah hewan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Makanya korban sesuatu ada mempunyai sekian hikmah dan dampak-dampak positif. Adakah kaitannya ayat ko dengan korban hari raya? Dikaitkan bisa. Tapi ayat ko bukan berkaitan dengan itu. Mula-mula ayat ko tertuju hanya untuk Nabi Muhammad. Itulah ayat spesial yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad saja. Sebagai hiburan, tasliyah bagi beliau, sekaligus kabar gembira dan juga bantahan kepada tokoh-tokoh pembenci Nabi Muhammad. Jadi memang surat ko ayat nanti ko spesial untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan, bujukan, kabar gembira dan bantahan. Hiburannya adalah kepada beliau dikasih oleh Allah nikmatnya banyak. Bantahan bukan beliau yang buntung, yang mencaci beliau lah yang buntung, yang terputus. Kabar gembira, beliau akan diberi oleh Allah hal-hal yang beliau senangi. Fasawfa yarda. Tiga hal. Kalau dikaitkan jo korban untuk awak, wanhar itu ada. Sehingga ada ulama memahami dalam kitab Aisar, fasalli salat hari raya Idul Adha lah. Ada. Maka salatlah engkau itu salat Idul Adha. Setelah itu sembelihlah korban. Salatlah di tanggal 10 Zulhijjah, lalu sembelihlah hewan korban. Kalau dikaitkan kesinan, jadi mereka membawa pengertian salat untuk salat Idul Adha, dan wanhar dibawa pengertian untuk menyembelih hewan korban. Yang kedua, kalau jadi dalil alasan bagi sebagian ulama, salah satunya kitab Aisar itu menyatakan bahwa salat dulu baru korban. Karena sembelihan yang disembelih sebelum salat dianggap sembelihan biasa, bukan korban. Bahkan ya urutannya fasalli rabbika. Nah, kemudian dalam beberapa catatan disebutkan Nabi itu menyembelih hewan di lapangan sampai di mana beliau salat. Bukan sampai itu, dekat-dekat situ. Beliau sendiri yang menyembelih. Pernah berapa kali beliau menyembelih puluhan. Setelah itu beliau serahkan ke Ali bin Abi Thalib. Pernah beliau menyembelih unta sendirian. Setelah beliau sembelih, nanti beliau serahkan yang lain, lanjutkan. Di mana? Di musala. Sampai di mana lapangan terbuka, orang berkumpul di situ.
Dan dalam kitab Nailul Autar, setelah bila menyembelih itu, bila perintahkan mengambil daging, biar daging masak. Masak. Kalau masak, dibawa ke tengah, makan semua. Makan semua. Dalam kitab Fikih Sunnah oleh Syekh Sabiq, itu makanya dianjurkan bagi peserta untuk tidak makan pagi, supaya dapat menikmati hewan korbannya. Di zaman itu, sebab kalau zaman kini korban itu jam 3 sudah selesai lah. Kan kali tahun sampai jam 3. Cuman bagi sebagian orang dia nak makan keciknya puasa. Puasa keciknya. Rupanya nak puasa ko di orang awak sebagian, dan sebagian orang awak nak makan ko puasa mana. Kalau biasanya nak makan saya tak masalah, tapi jangan anggap itu puasa syar'i. Kalau puasa non syar'i, asyam atau saum itu adalah al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'anniyah. Nan puasa sebenarnya puasa syar'i menahan diri dari segala macam yang merusak dan membatalkan puasa semenjak terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, itu nan puasa syar'i. Tapi kalau menunda makan kau puasa nama agak asal nama puasa. Puasa itu kan masawan. Dalam Quran ada tertulis puasa namanya. Kutiba alaikum puasa. Lalu orang terjemahan asyam atau saum itu puasa. Selagi orang kita anggap tu puasa, kau puasa nak? Nak puasa? Nak. Lai puasa lai, biasalah. Kalau puasa dalam artian nak makan. Ada beberapa hadis dan riwayat tadi dalam kitab itu membaca Nailul Autar dan syarahannya, bahwa Nabi sendiri menunda makan. Sebab yang beliau lakukan di hari raya, beliau melaksanakan salat Idul Adha ketika matahari lah mulai meninggi satu ombak, sepengalahan. Kira-kira waktu syuruk lewat seketik lah, karena matahari lah katih matahari. Kita ambil contoh lah. Tu. Kau namanya tuluak. Itu. Naik katih syuruk. Karena matahari lah keluar di timur, syuruk. Lalu salat isyraq, masuk duha. Awal duha ketika itu beliau salat di waktu duha itu. Tarilah tes. Salat duha salat Idul Adha waktunya memang lebih dipercepatkan daripada Idul Fitri. Idul Fitri disuruh menunda untuk memberi kesempatan bagi orang alun fitrah supaya leluasa ada peluang untuk ngasih zakat fitrah. Sementara untuk Idul Adha dipercepat untuk memberi kesempatan sesegera mungkin orang menyembelih hewan korban. Dek yang habis zaman Nabi itu 2 kambing namanya. Ya gampang sih, tak lama. Setelah salat, setelah khutbah, dibawalah binatang korban ke tempat itu, Nabi sembelih. Seremoninya tak ada, menunggu apa iko, ibu iko, apa imam, angku, tak ada. Langsung praktis simpel. Dewa mengkolamo de iko menunggu sanu apa iko apa itu, ibu anu. Nanti boleh. Itu beko adalah selfie ke. Kenang-kenang terakhir dengan almarhum sapi. Betul loh. Alamu tu. Panggil lo kan.
Ibu Ani. Dah tiba beliau? Cukup. Itu nama lamuan. Tante Juita. Dah tiba? Lekang. Ambil cah. Alamu. Jadilah korban tu jam 3 selesai. Lama awak makan kan? Ini Nabi menunda makan itu untuk dapat menikmati hewan korban. Pelaksanaan hari salat Idul Adha sebentar. Tak lama tak? Tak lama tak. Kemudian dibawa. Kalau bahasanya sekitar jam 8 lah selesai Idul Adha. Paling lama lah selesai. Khutbah tak panjang. Salat Idul Adha jam 7 lah kurang. 7:15 lah selesai. 7:30 lah menggesek. Jam 8 selesai. Masak 8:30 makan bang. Makan bang. Dah lama dah. Atau makanya dia katakan anjuran untuk menunda makan. Tapi kalau terlalu boleh pergi. Tak makan kan? Biarlah terlalu tak payah cahaya. Tapi papa puasa. Tak puasa makan ni, tak minum kuliah je. Kau ada puasa. Anjuran menunda mamam. Kalau ikut tak makan, tak ada orang makan galir kan? Iya minum orang sebenarnya. Boleh di pagi hari, boleh lah. Makan-makan kayak boleh. Itu kan khusus untuk peserta, supaya dapatnya menikmati hewan korbannya. Jelah wajar saya tu. Nanti sudah badabiah masak gulai mani apa namanya? Tak sampadeh. Padeh. Lah masak ko papa ibu taklah surau. Surau lah. Tukang kerajo, renti lu, makan wak lu semua. Boleh lah. Itu contohnya Nabi. Boleh. Yang tak boleh, orang tukang kerajo memang makan. Yang tak boleh. Seakan itu jadinya upah jadinya. Itu kaji. Kelazan banget. Dengan begitu berakhirlah kaji kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Tadi ayat tentang inna atainakal. Jadi kalau kita ambil ayat ko memerintah kita untuk beribadah kepada Allah, sekaligus berdoa memohon kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat yang banyak. Dan salah satu bentuk syukur itu di samping beribadah, berdoa, mendawamkan salat, lalu rezeki itu serahkanlah sebagiannya untuk orang lain dengan jalan korban, sehingga ketika penyembelihan itu dibaca Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini sapi, ini korban kan darimu, dari rezekimu kepada kami. Kini kami kembalikan kepada engkau ya Allah dalam bentuk korban. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika, taqabbal, terimalah ya Allah, lalu bagi-bagi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.